Kaum nasionalis biasanya dalam otak bawah sadarnya mengatakan apapun yang dilihat akan mengacu pada nation interest, nation threat, nation right, survival of the nation. Misalnya ada sebuah kebijakan. Pejabat yang nasionalis melihat apakah nation haknya terpenuhi terlebih dahulu. Jika terpenuhi, baru rakyatnya. Baru kekayaan alamnya terlindungi nggak? Baru pejabatnya. Baru mikirin global dan negara lain. Demikian juga rakyatnya. Begitu ada kebijakan pemerintah, mereka tidak berpikir dulu saya dapat apa, namun negara dapat apa. Negara, nation, haknya terpenuhi, baru rakyat mendapatkan haknya. Dan perlu diingat berkali-kali, nation itu bukan government, negara itu bukan pemerintah. Pemerintah itu pejabat yang dipercaya oleh rakyat untuk suatu periode tertentu, untuk membangun negara dan rakyat. Di dalam membangun, kalau berpikir nasionalis, sekali lagi kita diskusikan, maka yang diutamakan adalah nation. Kalau mereka nasionalis, semuanya untuk negara terlebih dahulu. Misalnya, di dalam mengelola kekayaan alam. Katakan nikel. Nikel kita dikeduk. Pertanyaannya, negara dapatnya apa? Rakyat dapatnya apa? Alamnya tetap terjaga atau brutal mining penambangannya sehingga rusak itu alam sisanya? Maka di dalam perjalanan bernegara kita harus waspada sebagai rakyat. Pejabatnya nasionaliskah atau individualis atau melayani suatu kepentingan? Biasanya yang dilayani tentunya yang paling menguntungkan dirinya. Kalau melayani rakyat pasti rakyat diuntungkan. Itu seharusnya. Tetapi apakah pejabat negara seperti itu? Sebentar, bagaimana kalau kita ke negara tetangga kecil kita di wilayah selatan Pasifik? Hanya sebagai contoh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita ingin samakan persepsi kita, wahai kaum nasionalis New Mind. Kita pasti semua setuju. Salah satu kewajiban pengelolaan ESDM adalah sustainable sumber daya alam. Bukan eksploitasi secepat-cepatnya seperti sekarang. Bukan juga digadaikan seperti sekarang dan diambil uangnya sekarang, tetapi dikelola dengan bijak agar bisa dipakai seoptimum mungkin, sepanjang mungkin dengan keuntungan terbaik. Warisan ke anak cucu kita dan pastikan 1000 tahun lagi negara Indonesia masih ada beserta kekayaan alamnya. Sekarang kita mengambil sebuah pelajaran mengelola sumber daya alam dan sampailah kita ke Nauru. Saya waktu itu ke Nauru, sebuah negara kecil di sisi timur laut wilayah Indonesia. Negara ini ada lucunya. Pesawat terbang kalau mendarat itu jalanan highway-nya, mobil-mobil pada minggir dulu, jadi sangat terbatas sarananya. Runway-nya di-share buat jalanan umum. Negara ini dulu negara kaya, menghasilkan fosfat, pupuk P2O5 dari bahan guano bed dan bahan alam berlimpah tambang lainnya. Kaya